Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ketua Umum PSSI janji perpanjang kontrak Sinteyong. Sinteyong tampaknya sudah membuat PSSI puas. Dia sebelumnya sudah mampu membawa timnas Indonesia senior lolos ke Piala Asia 2022. Catatan SIP itu juga kembali diulang beberapa pekan lalu dengan mengantarkan timnas Indonesia U20 ke Piala Asia 2023. Dalam FIFA Matchday kemarin pun Sinteyong mampu membawa timnas menang atas Curaçao. Kontrak Sinteyong akan habis setelah berakhirnya Piala Dunia U20 pada 2023 yang berlangsung di Indonesia. Tetapi Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengaku akan memperpanjang kontrak sang pelatih. PSSI akan memperpanjang kontrak yang bersangkutan. Untuk berapa tahun kontrak diperpanjang, kita akan diskusikan lebih lanjut, tegasnya. Spanyol harus habis-habisan lawan Portugal. Spanyol harus habis-habisan saat melawan Portugal untuk melaju ke fase gugur UEFA Nation League. Hasil imbang tak akan cukup untuk pasukan Luis Enrique. Spanyol tertinggal 2 poin dari Portugal yang menjadi pemuncak klasemen usai menang 4-0 atas Republik Ceko. Spanyol dan Portugal akan bertemu Rabu 28 September 2022 di Lisbon. Spanyol sulit mengalahkan Portugal dalam pertarungan 90 menit. Terakhir kali Spanyol bisa menumbangkan Portugal dalam waktu normal di 16 besar Piala Dunia 2010 lewat gol David Villa. Olivier Giroud tak dijamin masuk skuad Prancis di Piala Dunia 2022. Olivier Giroud sudah tak muda lagi namun masih tampil sip. Giroud menyumbang 1 gol dan assist saat timnas Prancis mengalahkan Austria 2-0 di matchday kelima UEFA Nation League. Hal itu memperpanjang catatan apik Giroud di awal musim 2022-2023. Dia sejauh ini sudah mencetak 5 gol untuk AC Milan dari 9 penampilan di semua ajang. Meski tampil gacor, hal itu ternyata tak menjamin pelatih Didier Deschamps membawa Giroud ke Piala Dunia 2022. Inggris melempem, tunggu saja di Piala Dunia. Inggris tampil payah di UEFA Nation League dengan belum memetik kemenangan dari 5 pertandingannya. Tim Tiga Singa cuma mendapatkan 2 hasil imbang dan menelan 3 kekalahan sejauh ini. Hasil-hasil itu memastikan skuad besutan Gareth Southgate tersebut terdegradasi ke Liga B. Bukan cuma soal hasil, sorotan juga mengarah ke tumpulnya Inggris. Meski demikian, Gareth Southgate masih percaya diri dengan sentuhannya dan optimistis dengan permainan timnya di Piala Dunia nanti. Harry Kane mendukung sentimen itu dan menegaskan tim Inggris tetap tenang di periode sulit ini. Denmark versus Prancis, tim dinamit bungkam Les Blues 2-0. Denmark menjamu Prancis di Parken Stadium. Tuan rumah mampu unggul 2 gol di babak pertama lewat aksi Kasper Dolberg di menit ke-33 dan Andreas Skov Olsen di menit ke-39. Dan memasuki babak kedua, tak ada gol yang tercipta. Skor 2-0 untuk kemenangan tuan rumah menghiasi pertandingan. Hasil ini memastikan Prancis finish di posisi ketiga dan Denmark di posisi kedua. Belanda versus Belgia, gol tunggal Van Dijk loloskan Oranje ke semifinal. Bertanding di Johan Cruyff Arena, Belanda versus Belgia berjalan alot di menit-menit awal. Kedua tim bermain hati-hati. Babak pertama masih berimbang 0-0. Memasuki babak kedua tepatnya di menit ke-73, Belanda baru bisa membuka keunggulan lewat aksi Van Dijk. Tak ada gol di sisa pertandingan, skor 1-0 tetap bertahan sampai laga bubar. Hasil ini membuat Belanda lolos ke semifinal UEFA Nation League 2022-2023 dengan raihan 16 poin. Kroasia hajar Austria. Kroasia melawan Austria di Stadion Ernest Happel, tuan rumah dipermalukan 1-3. Luka Modric membawa Kroasia memimpin 1-0 di menit ke-6.
Austria sempat menyamakan skor 3 menit berselang melalui gol Christoph Baumgartner. Di babak kedua, tim tamu bisa menambah 2 gol lagi. Marko Livaja bisa membuat Kroasia memimpin 2-1 di menit ke-69. Lalu gol ketiga dilesakan Dejan Lovren di menit ke-72. Kemenangan memastikan Kroasia melaju ke semifinal UEFA Nations League usai menutup perjalanan grup A1 dengan 13 poin. Polandia tekuk Wales. Polandia menang 1-0 atas Wales di Cardiff City Stadium. Gol tunggal Polandia dicetak Karol Swiderski memanfaatkan assist Robert Lewandowski. Hasil itu membuat tak mempengaruhi nasib Polandia yang berada di tempat ketiga grup A4. Lewandowski dan kawan-kawan mengkoleksi 7 poin, sedangkan Wales berada di juru kunci dengan raihan 1 poin. Hasil UEFA Nations League hari ini. Andorra bermain imbang 1-1 dengan Latvia. Moldova menang 2-0 atas Liechtenstein. Slovakia bermain imbang 1-1 dengan Belarus. Azerbaijan menang 3-0 atas Kazakhstan. Kepulauan Faroe menang 2-1 atas Turki. Luxembourg menang 1-0 atas Lituania. Daftar top skor masih dipimpin oleh Haaland dengan raihan 6 poin, disusul Aleksandar Mitrovic dan Vladislav Gutkovskis dengan 5 gol. Didier Deschamps tak cemas meski Prancis tumbang dari Denmark. Pelatih Prancis Didier Deschamps tak cemas meski timnya tumbang dari Denmark di UEFA Nations League dengan skor 0-2. Pada laga ini Prancis memang tak diperkuat beberapa skuad utamanya. Hugo Lloris, Raphael Varane hingga N'Golo Kante tak bisa bermain dengan alasan cedera. Saya tak merasa cemas karena setelah pemain-pemain dengan pengalaman internasional kembali, kami akan kembali kuat, ucap Deschamps dikutip dari RMC Sport. Semalam saya menyaksikan pertandingan lain dan ada tim besar yang juga menelan kekalahan. Kami tidak berpikir kami lebih baik dari yang lain, tetapi kami akan terus berjuang menjadi lebih baik, tambahnya. Punya nama baru, Lionel Messi dijuluki Musang di timnas Argentina. Lionel Messi mendapatkan julukan baru dari para rekannya, yakni Rodrigo de Paul dan Papu Gomez. Lionel Messi mendapatkan sebutan sebagai Musang merujuk kepada salah satu bagian tubuhnya yang kecil. Julukan ini didapatkan oleh Messi melalui komentar dalam postingannya di media sosial Instagram seusai menang melawan Honduras. Melalui akun Instagram pribadinya, mega bintang Paris Saint-Germain ini mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikannya. De Paul membalas dengan sebutan, bagaimana Musang tersebut menggigit, sementara Gomez menimpali, Musang itu gila. Atletico Madrid permanenkan Griezmann, bomber idaman Stefano Pioli mendekat ke AC Milan. AC Milan dapat durian runtuh setelah Atletico Madrid mempermanenkan Antoine Griezmann. Kabarnya keputusan Los Rojiblancos tersebut membuat bomber idaman Stefano Pioli mendekat ke AC Milan. Sosok yang dimaksud adalah Angel Correa. Pasalnya, pemain berusia 27 tahun tersebut bakal tersisih jika Los Rojiblancos benar-benar menggait Griezmann. Calcio Mercato mengklaim jika Los Rojiblancos tak akan mempersulit kepergian Korea ke San Siro, yakini kedua klub bisa menemukan kata sepakat jika AC Milan melayangkan proposal pembelian di angka 25 hingga 30 juta euro. Napas lega Stefano Pioli, kerja lembur Giroud berakhir saat AC Milan tantang Empoli. Stefano Pioli bisa bernapas lega jelang AC Milan melakoni laga tandang menantang Empoli pada Giornata 8 Liga Italia. AC Milan berpotensi untuk mengistirahatkan Olivier Giroud yang sejauh ini dipaksa untuk kerja lembur. Diwartakan, sempre Milan, 3 pemain pilar Il Diavolo Rosso sudah dinyatakan fit. Ketiganya adalah Sandro Tonali, Davide Calabria, dan Ante Rebic. Untuk Ante Rebic sebelumnya dinyatakan mengalami cedera punggung, namun kini rekan senegara Luka Modric itu sudah dinyatakan fit 100%. Dia bisa menjadi alternatif lini serang Rossoneri menggantikan Olivier Giroud. Denzel Dumfries buka-bukaan mengenai kondisi Inter Milan.
Denzel Dumfries, salah satu pemain Inter Milan, mengaku apabila saat ini kondisi skuad Inter memang kurang begitu baik. Kondisi di Inter cukup menyebalkan, kami berusaha untuk mengubah situasi ini secepatnya. Untuk saat ini jeda internasional, saya bilang sangat mengganti. Meski sebenarnya jeda ini juga bisa menjadi solusi untuk membuat pikiran kami semua menjadi lebih jernih. Pungkas Dumfries dilansir dari The Telegraph. Dumfries selalu menambahkan apabila saat ini para pemain Inter sudah berusaha keras untuk bisa membuat penampilan Inter lebih baik. Bahkan banyak yang mengorbankan waktu liburan untuk bisa meningkatkan performa individu untuk berlatih. Zlatan Ibrahimovic jalani debut sebagai pemain film. Selain jadi pesepak bola, Ibrahimovic juga mengembangkan karirnya. Kali ini pemain yang saat ini masih merumput bersama AC Milan itu bermain film berjudul Asterix and Obelix: The Middle Kingdom. Di akun media sosialnya, Ibra membagikan cuplikan film tersebut. Dalam video cuplikan itu, Ibra berakting dalam beberapa adegan seperti baku hantam dengan lawan mainnya. Rencananya, film yang berproduksi di Perancis itu akan tayang pada 1 Februari mendatang. Bayern Munchen gelengkan kepala, inilah calon kuat pelabuhan baru Thomas Tuchel. Juventus punyakan sebesar untuk mendapatkan servis ex-pelatih Chelsea Thomas Tuchel. Pasalnya satu-satunya pesaing berat si nyonya tua Bayern Munchen enggan mempekerjakan Tuchel sekaligus menjamin posisi Julian Nagelsmann. Hal tersebut diungkapkan oleh petinggi Bayern Munchen Hasan Salihamidzic dalam sesi wawancara dengan Bild. Menurut Calcio Mercato, Juventus akan bergerak setelah jeda internasional. Jika Allegri masih gagal meraih hasil positif hingga Piala Dunia 2022, maka Juventus bakal membawa Tuchel ke Allianz Stadium. Liverpool dan Barcelona pertimbangkan barter Firmino dengan Depay. Liverpool dan Barcelona kini punya dua pilihan jika mereka tak ingin merugi karena kehilangan Roberto Firmino dan Memphis Depay secara gratis. Mereka harus memperpanjang kontrak kedua pemain itu, atau mereka harus segera menjualnya pada musim dingin 2023 nanti. Sekarang ada laporan bahwa kedua klub menemukan solusi bagus untuk kedua pemain tersebut. Liverpool dan Barcelona dilaporkan siap menukar kedua pemain itu pada pertengahan musim ini. Kabar tersebut diklaim oleh Sportsmall. Laporan itu juga menyebut bahwa Liverpool dan Barcelona akan mulai membahas opsi pertukaran kedua pemain itu pada bulan depan. Phil Foden sepakati kontrak baru di Manchester City. Manchester City kembali berupaya untuk memberikan Phil Foden kontrak baru di mana kontrak lamanya berakhir di tahun 2024. Laporan dari Football Insider menyebutkan bahwa Foden sudah sepakat secara verbal dengan pihak Manchester City. Produk asli Akademi The Citizen itu dilaporkan bakal kembali mendapatkan kenaikan gaji. Terbaru Foden bakal mendapatkan gaji sebesar 250.000 pound sterling atau sekitar 4,1 miliar rupiah per minggunya. Sebelumnya Foden hanya menerima gaji sebesar 200.000 pound sterling saja. Kesepakatan yang tercipta antara Foden dan Manchester City juga berbuah ikatan kerja sama selama 6 tahun hingga Juni 2028. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!